Halo, Bro Vincent, Om Vincent. Nggak tahu sekarang sebutannya sekarang apa ya? Enak Bu, apa kabar? Kabar baik. Aduh, ini kita terakhir ketemu tahun 2000. Awal, 2000 awal ya? Enggak, terakhir kita ketemu tuh 2017 ya, atau 2018 ya? Sekitar berarti 4 tahunan yang lalu Iya, ya? Ya enggak ketemu sama Om Vincent ini tuh karena ya biasa, guanya yang nyerong sana main RC. Ya. Udah sibuk sama hobi masing-masing gitu ya? Ya gitulah kan. Dulu kan buat teman-teman yang tahu, gue emang juga dulu main Mini 4WD serius ya gitu. Dan gue pertama kali main Mini 4WD serius itu ketemunya sama Om Vincent. Dulu Dolphinnya masih apa ya? Toko kecil toko ya. Belum ada namanya kali ya. Betul, Iya kan? betul. Masih toko-tokoan. Iya, toko-tokoan. Terus sempat ngikutin main slope sesekali doang tuh sama Om Vincent ya. Tahun 2008 kalau nggak salah kita pernah ketemu ya di Mini 4WD. Kan dulu gue buka toko tuh di Grand Cakung tuh, inget nggak? Ya, itu tuh 2000 berakhir 2010, 2011 berakhir. 2009 tuh kan gue minta barang dari lu kan. Iya. Iya kan, iya kan, Mini 4WD. Tapi masih tetap hubungan tuh karena masih main Tamiya juga, cuman emang udah jarang-jarang. Iya. Pokoknya terakhir ketemu yang kita itu 2016-an deh kayaknya. 2016-2017 ya awal. Iya. Tapi kita tetap temenan, tetap saling kontak. Oh, misalnya ada racun apa gitu. Tetap, tapi ya namanya juga udah beda ya kan. Om Vincent ini fokusnya jualan Mini 4WD dulu ya. Kalau sekarang kan udah mulai nih, ya kan udah mulai ada RC-RC-nya gitu kan. Oke, tapi guys, gue seneng banget. Gue akhirnya bisa menghadirkan. Gimana pun juga, walaupun gue kenal Om Vincent itu udah dari awal ya, tetap sekarang ini, bukan sekarang aja, dulu aja dia udah jadi seorang legend di dunia Mini 4WD. Kalau lu main Mini 4WD deh dulu, lu bohong banget kalau nggak kenal namanya Vincent Dolphin Tamiya. Oke? Sekarang Om Vincent sudah mengikhlaskan waktunya gue pakai untuk di podcast gue. Ya ini kehormatan besar buat gue ya kan, dan suatu kebanggaan lah, gimana pun juga gue bisa menghadirkan seorang superstar, bintang, legend di dunia Mini 4WD. Nah sebelumnya kan di Sloop juga kan lo main nama Babe itu kan? Sloop pakai sebelum Dolphin pakai lupa gue juga. Iya, udah lama banget. Pokoknya gue ingetin dulu main nama lo tuh yang di Mangga 2 juga. Iya kan, inget nggak? Iya. Sloop. Udah cukup lama. Iya, tadi lupa gue ingetan gue. Ya udah. Oke, Om Vincent. Ini Bakabon. Bakabon. Ya, pertama kali. Nah, terus udah gitu ya, entar. Sambungin entar. Oke. Nih, kita akan masuk segmen. Kita mengupas ngorek abis info dari seorang namanya Vincent Dolphin Tamiya. Itu Dolphin Tamiya bukan nama kepanjangan nih ya, maksudnya Vincent Dolphin Tamiya gitu. Oke. Om Vincent, sekali lagi terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan ke gua dan buat teman-teman yang mau mendengar langsung. Jadi kan mungkin selama ini mereka cuma tahu Vincent kayak apa sih orangnya, Vincent yang mana sih ya. Jadi inilah Vincent Dolphin Tamiya, owner dari Dolphin Tamiya. Nah, Om Vincent, gue mau minta lu bercerita. Kan langsung nih sumbernya nih. Iya. Bercerita tentang perjalanan seorang Vincent ini tuh bisa akhirnya terjebak di dunia Mini 4WD. Ya? Gimana awal-awalnya, entah lo dari kecil atau gimana, atau pas pacaran whatever lah. Mungkin bisa ceritain nggak tuh awal mulanya suka Mini 4WD sampai akhirnya begini. Kenapa nggak jualan Barbie gitu kan? Ya, hai guys, saya Vincent, owner Dolphin Tamiya. Awalnya dulu suka Mini 4WD ini waktu pertama kali masuk ke Indo kali ya, waktu masih kecil, zaman SD. Nah waktu itu lagi booming banget ya Tamiya ya. Jadi diajak sama temen, mulai dah tuh koleksi main. Nah, itu tahun berapa tuh? SD berarti sekitar tahun antara 90-an sampai 90-an awal lah ya, kurang lebih. Oh, zamannya Dasion Kuro ya? Betul. Belum Lesen Go kan? Betul, masih Dasion Kuro. Angkatan Dasion Kuro, sama. Sama. Pertama kali punya mobil seri Das sih, seri Das waktu itu Das 0 ya, Horizon. Oh, Das 0 Horizon? Das 0, pertama kali itu dibeliin hadiah ulang tahun.
Waduh, oh, sama ya ceritanya semua. Kalau gue das 3 dibeli nama nyokap, tapi nyokap bawa gue ke mall. Ya. Terus, mama itu mak, pulang nggak itu. Das 0. Iya, pertama kali suka hobi ini karena bongkar pasangnya ya, mungkin namanya anak kecil kan seneng banget tuh kalau ngerakit. bongkar, ngerakit, pasang gitu ya. Nah dari situ akhirnya keterusan tiap sekolah dikasih uang jajan, nggak jajan, ngumpulin demi beli Mini 4WD. Nah terus ya berkat teman juga mulai dah ikut-ikut lomba segala macam. Berkat temen apa gara-gara temen diracunin? Oke. Berkat sama gara-gara beda. Oke. Ya dibilang berkat karena ya saat ini udah lumayan bisa cukup berhasil lah di Mini 4WD ya. Oh, jadi berkat ya. Sekarang bilangnya berkat. Kalau dulu sialan lo ya. Kalau nggak kenal kan belum tentu bisa jadi seperti sekarang. Iya, bener. Masih inget nggak nama siapa yang ngajakin itu? Ari ya teman, tapi itu teman kompleks ya, teman kompleks. Ya, teman Dan kompleks namanya. dia sendiri udah ninggalin Mini 4WD udah lama banget. Ya nggak apa, tapi kan sejarah kan. Ya, Oke, buat Om Ari ya. ya. Om Ari itu berkat Anda Vincent seperti ini sekarang. Seperti sekarang. Oke. Akhirnya kan terus Mini 4WD sempat hilang ya, sempat hilang. Ya kan dulu kan begini ya, kan. sempat hilang, terus fokus sekolah. Nah pas kuliah baru mulai tuh ada waktu-waktu senggang. Pas senggang kebetulan waktu itu ketemu teman lagi Itu pas kuliah. pas kuliah. Nah dia bermain Mini 4WD. Waktu itu sempat kaget juga kok masih ada ya, padahal kayaknya tahun 2000-an itu sempat menghilang ya, sempat nggak ada. Kayaknya udah habis di masa kecil gue Iya, gitu kan. iya. Nah ternyata dia ngasih tahu. Itu tahun berapa? Tahun 2000-an? Waktu kuliah ya kurang lebih lah ya. Tahun 2000-an ya. Oke. 2006, 2007 gitu ya. Tahun 2000-an. Sorry. Tahun Tahun 2000 awal, 2001, 2001 gitu. Nah akhirnya diajak dia main waktu itu, tempatnya cuma ada berapa tempat ya. Yang Gimana paling tuh dulu? terkenal sih masih ada di Pasar Baru waktu itu. Oh, Pasar Baru. Metro Iya, Atom. iya. Metro Atom. Iya. Metro Atom. Pernah tahu doang tapi kagak main. Ngeri soal lawannya jago-jago semua situ. Ya, nah kebetulan waktu itu kan dia mainnya sloop tuh. Mulai deh ikut-ikut lagi ngeliat lomba-lomba sloop. Akhirnya diajak main, ikutan dah sama dia. Namanya? Masih ingat? Bakabon dulu pertama kali, nama ini teman. Nama Wiwi. Namanya Wiwi. Bakabon itu? Nama timnya. Nama timnya. Oke. Iya. Tim Bakabon. Are you there? Tim Bakabon. Nama orangnya Wiwi. Itu Oke. pertama kali mulai ikut lomba sloop lah, pertama kalinya. Tahun 2000-an berarti itu ya. Sloop 50 juta. Belum kayaknya waktu itu. Apa masih- hadiah mobil Kijang? Dulu kayak ada tuh. Ngeri banget cuy dulu Mas Sloop. Hadiahnya gila. Kalau zaman dulu masih belum terlalu besar, kayaknya hadiah 20 juta aja udah besar banget. Karena nilai mata uang waktu itu kan udah lumayan untuk 20 juta itu. Tapi Sloop bukannya sering banget tuh ya hadiah sampai 100 juta dulu, seingat gua itu. Apa Betul. pada zamannya kita 2008 2009 tuh ya? Kurang lebih. Mulai 2005 ke atas kayaknya baru hadiahnya udah lumayan. Yang gila-gilaan tuh ya. Pokoknya paling kecil 50 juta, paling kecil. Iya betul. Untuk kejurnas itu kurang lebih 50 juta. Nah akhirnya dari main, karena main itu kan sering belanja tuh, belanja spare part. Nah teman nitip, 1-2 orang nitip, akhirnya kepikiran sekaligus ini kenapa nggak sekaligus bantu temen, maksudnya biar nyari barang gampang. Waktu itu kan masih susah tuh karena yang jual Tamiya sedikit. Tamiya Ori. Waktu itu masih sloop pertamanya. Oh, sloop, spare part sloop. Ya, masih spare part sloop. Akhirnya mulai tuh belanja agak banyakan. Waktu itu sih masih buat bantu-bantu teman sih, jadi cuman ya belanja sekalian biar dapat harga murah, dibagi-bagi deh sama teman-teman barangnya. Masih belum ngambil untung waktu itu. Belajar dulu guys. Ya. Nah akhirnya keterusan jualan, ketemu deh sama produk Tamiya original. Nah mulai tertarik gitu loh. Ya kalau memang ada yang original waktu itu kenapa harus main sama imitasi. Nah waktu itu memang komunitasnya juga awalnya untuk original pas saat mulai main lagi itu bener-bener nggak ada. Akhirnya nyari tahu
ada komunitas kecil ya awalnya itu di grup Oprek ya, Mini Oprek 4WD. Mini gitu. Oprek Mini 4WD jadi- Om Antoro. Ya. Dan waktu itu ada komunitasnya ya di bawah besutannya Om Antoro ya. Nah dari situ juga dah mulai ketemu sama Nobu. Iya. Tahun berapa tuh? 2006 ya? 2005 apa 2006? Ya 2005 2006 Iya, kan. iya, Soalnya betul, kan betul. 2008 2009 itu gue ngambil barang dari lu dah. Itu tuh udah mau jualan tuh. Berarti kan pas main awal-awal sih gitu tuh. Dolphin pertama kali buka 2008. Berarti 2009 kayak Nobu kan, ngambil. iya, pokoknya gue sebelum lu buka itu kok, sebelum buka toko Dolphin Betul, tuh. betul. Nah, dari 2005 2006 itu mulai deh tuh mulai coba jualan. Waktu itu mulainya benar-benar dari nol tuh, cuma modal barang satu-satu di foto. Gua saksi hidup. Cuma benar-benar ngandalin foto aja ya. Waktu itu zamannya masih Kaskus. Oprek sama Kaskus. Iya, Kaskus. Nah, jadi sama webnya Oprek kan ya. Oprek ya. Jadi jualan di dua web online itu. Dua platform itu. Nah, dari situ baru dia mulai tuh pelan-pelan berkembang jadi sampai seperti sekarang. itu kan kisah cepetnya ya. Iya. Nah itu. Jadi kenapa seorang Vincent ini memutuskan dia fokus di Mini 4WD tak terlepas dari masa kecil dan teman-teman yang mempengaruhinya. Betul. Dan takdir juga yang mempertemukan orang-orang lebih, kan tadi kan Betul, dari Sloop ke STO 75 kan dulu kan? Iya. STO 75. Pertama kali Ori itu ada ya di Oprek Mini 4WD itu. Iya. Antaro yang waktu itu kalau nggak salah Antaro yang Iya, ini ya. Antoro, Om Antoro. Dulu kan dia konsepnya kan STO 75 kan, di mana Betul. semuanya mesti ori kecuali roller. Roller sama bearing karena Bearing, dua part itu. Oh ya bearing. Dua part itu yang berasa harganya paling mahal. Paling gila mahalnya. Dan kita nggak mau terlalu bebanin waktu itu. Jadi konsepnya dipakai STO 75. Yang penting ada komunitasnya dulu lah yang main Betul. Tamiya ori. Karena gimana pun juga dulu guys, zamannya itu tahun 2005-an ya. Iya. Itu semua tuh nggak ada ceritanya Tamiya ori. Semua kalau nggak speed, nggak NASCAR, Sloop. iya, Speed. speed Iya. gitu kan. Kalau nggak Tamiya speed, Mini 4WD speed, Mini 2WD. Mini 2WD speed, kalau nggak Mini 2WD sloop, Sloop, ya. betul. Dan Saat waktu itu tuh pelopornya tuh emang Om Antoro, ya tentunya dengan gue juga sebagai fanatisme pendukung Tamiya ori lah, Mini 4WD ori gitu ya, gue bergabung, ketemulah Om Vincent, ketemulah Om Antoro, ada lagi dulu ketemunya Jiniprit. Jiniprit apa? Ya. Yes Kill ya. Yes, Kill. Halo Om Jiniprit, masih ada nggak Jini? Ya itu yang pemain-pemain awal ya. Iya. Jadi ya itu kenangan kita berdua sih. Gue Iya, betul. masukin cerita lu nih. Ya itu mungkin teman-teman belum banyak yang tahu ya kisah muasalnya, karena kan ya kalian kan anak zaman now nih, pas taunya kan Dolphin yang udah gede aja ya kan, udah Mini 4WD Dolphin taunya gitu kan. salah satu yang besar lah gitu. Nah abis itu nih kan yang gue tahu kan di KTC kan dari nggak ada nama, Betul. bisa jadi ada nama, Betul. bisa ada lebih gede lagi, Betul. terus bisa akhirnya mencabang kemana-mana. Itu gimana tuh ceritanya itu? Nah itu gua kagak tahu soalnya. Oh, ya pertama kali buka toko ya, memang waktu itu di KTC Hypermall Kelapa Gading. Kenapa Kelapa Gading Trade Center. Kelapa Gading Trade Ya, Center? benar ya, Kelapa Gading. Betul. Kelapa Gading Trade Center KTC itu. Kenapa di sana? Karena memang waktu itu buka toko benar-benar dari nol sih, dari modal nol, dari modal sendiri. Dan milik KTC itu karena tempatnya murah, dikasih free, cuman kita bayar maintenance dan dapat tempat space buat track juga, buat track. Nah, pertama kali di situ 2-3 bulan pertama yang namanya usaha yang benar-benar masih sepi, apalagi waktu itu kan Tamiya lagi mati-matinya, belum banyak, orang cuma main sloop apa NASCAR speed. Oh iya itu untuk STO masih sedikit lah, benar-benar sepi. masih mahal katanya. Iya. Udah mahal, mau tau nggak bilang apa? Pelan. Dulu Ultradasnya dibilang pelan, inget ya? Betul. Ultragas, Ultradas
motor ultra das dulu orang-orang sloop sama speed bilang apa nih kura-kura. Nah dari situ 2-3 bulan pertama benar-benar sepi, jadi benar-benar lebih banyak tutupnya daripada buka. Oh gitu ya? Iya. Nah, gue baru tahu, kan gue datang Sabtu Minggu. Ya kan? Gue baru tahu nih hari ini. Jadi kalau nggak ada customer datang telepon, lebih banyak tutup, nggak buka. Nah setelah berjalan 3 bulan, baru berpikir, maksudnya ya memang udah niat pengen buka toko, kenapa nggak diseriusin? Nah dari situ diseriusin. Waktu itu kan memang untuk Indonesia grosir cuman ada di Daising ya, SMK oh, ya. yang Tamiya Ori. Betul, ya, itu ya. tema. Daising ASMK. Waktu itu yang jualan yang benar-benar jadi distributor cuma dia waktu itu kan. Mulai dah belanja ke sana. Ya, perjalanan waktu mulai rame. Event Tamiya Ori pun mulai berkembang ya dulu. Sampai kita ada beberapa seri sih, waktu itu bikin 2 seri ya. Bikin keliling gitulah pokoknya istilahnya itu kita bilang dulu udah ke Jurnas dulu, ke Jurnas STO75 muter sampai ke Bandung nggak saya? Iya dari pertama Jakarta, Bandung, terus akhirnya ke seluruh Indonesia. Itu gue nggak ikutan. Itu gue udah nggak ikutan. Iya dulu sempat kebagi 2 sih untuk yang Antoro pegang, dia lebih fokus untuk cari bibit-bibit baru yang nanti pemenangnya dikirim ke Jepang ya. Nah, itu gue udah kagak tahu tuh. Cuma gue denger, udah tahu. Sedangkan kalau saya lebih fokus untuk gimana cara biar permainan Tamiya Ori itu lebih dikenal di Indonesia. Jadi marketingnya lah. Iya, jadi lebih memperkenalkan ke daerah-daerah, ngadain event-event nasional di mana nanti kita ada finalnya, ditemuin semua ketemu tuh pemain-pemain dari beberapa kota, pemenang-pemenangnya. Nah kebetulan waktu itu karena memang belum terlalu besar, jadi finalnya lebih banyak di Jakarta. Itu tahun berapa sih mulainya yang ada acara dikirim ke Jepang itu? Dari kalau nggak salah 2010 ya, dari 2010. 2010? Iya, event pertama itu, yang 2010, yang dikirim ke Jepang ya pokoknya itu 2010. Pemenangnya. Sebenarnya sih dari sebelumnya udah ada, tapi baru kita bikin resmi, baru benar-benar ada serinya. Antoro yang bikin kalau nggak salah di 2010. Oh 2000, pertama kali lah itu kurang lebih ya. Pertama kali. Udah STO Cepet belum itu ya? Belum ya? Itu udah sejak sejak yang seri Jepang itu udah STO 100. Udah STO, tapi modelnya masih kayak Sloop STO75 itu. Betul, model settingannya. Kenapa STO75? Karena memang waktu itu kan yang lebih terkenal di Indo itu permainan Sloop. Jadi kita mengadopsi settingan Sloop dimainkan untuk Tamiya original. Iya. Itu sih. Roller di tiang ukuran 20 mili ya? Iya. Iya kan? Iya. Jadi akar belakang tuh yang modelnya sliding itu, ya kan? Goyang, istilahnya. Terus dipakein FRP lurus, depan belakang, Super One. Betul. Super One-nya boleh diperkuat tapi pakai FRP Ori ya waktu itu ya. Betul. Pakai tiang gitu 4. Rollernya 20 mili 8 ya? Bebas sih, bebas. Bukan harus 8 ya? Kalau yang event yang aku kembangin, rollernya bebas. Cuman kalau yang Antoro ngikut regulasi di Jepang, 3 pasang fix. 3 pasang fix? 3 pasang fix. Oh iya, berarti itu udah gaya Japan style dong. Dulu kita bilangnya Japan style ya? Iya, dulu bilangnya Japan style. Kalau yang 3 roller, belakang 2, depan 1, tapi boleh yang double gitu ya, yang ngingkat ya. Betul. Itu dulu kita bilangnya STO Japan style, ya, bukan STO Cepet dulu deh, inget gue deh. STO 100 Japan style justru setelah itu nanti. Oh setelah itu? Ya itu awal-awal masih banyak chassis bertebaran lah, kita belum kenal namanya RMS suspensi lah. Oh iya itu masih jauh banget, ya, masih jauh banget. Masih orang trial. Pokoknya dulu masih Super One sama TZ kan? Dulu iya, yang sangat rame Super One sama TZ. Itu berarti dari sejak dikirim keluar Jepang itu modelnya udah fix roller tuh? Betul. Fix 3 roller. Fix 3 roller itu ya? Betul. Berarti terus kita tahun 2012? Kalau nggak salah 2010 mulainya untuk pengiriman. Oh itu udah fix roller? Dari 2010. Udah fix roller modelnya ya? Udah lomba di Indonesianya? Betul. Oh, oke.
Oke. Nah itu gue baru tahu tuh. Ternyata udah selama itu. Oke. Nah, Ya itu gimana? Terus gimana? 2010 waktu itu kan ada seri ya. Seri ada 2 di Indo. Seri yang ngikutin kejuaraan buat diberangkatin ke Jepang, dipegang sama Antoro, sama event nasional. Event nasional itu bentuk ininya mobilnya masih? Sama, bentuk mobilnya sama, cuman mungkin perbedaan regulasi cuma di roller ya. Kalau yang nasional, rollernya bebas. Dan konsepnya 75. Sedangkan kalau yang Go to Japan, itu konsepnya 100. Oh, yang nasional masih STO 75 lah. Betul, gitu. Betul. Oh, oke. Nah, ini gue baru tahu. Soalnya seingat gue STO 75 itu masih berjalan sampai 2012-an, 2013-an gitu. Pas Ya, ke sini baru betul. yang Japan style lah gitu. Betul sekali, ya? Betul. Oke. Nah, ini kan lebih jelas lagi kan, bukan gue kira-kira, langsung yang ngomong. Sampai sekarang tuh. Sebelum pandemi ya masih ya? Akhirnya berkembang ya kelas STO sih sampai sekarang, cuman saat ini akhirnya berkembang jadi STO 100 terus Japan Style. Japan Style sampai kurang lebih 2 tahun yang lalu lah, 2019 ya. 2019 itu terakhir benar-benar event STO pakai part original Tamiya. Udah kesini 2 tahun Dolphin vakum, akhirnya lebih 2 tahun Dolphin vakum di event STO. Event ya. Jadi lebih fokus kita ke event STB atau pembinaan dari pemain-pemain baru. Oh iya, lahir kelas baru kan STB itu ya. Iya. Jadi 2019 udah nggak megang STO. Jadi STO mungkin sekarang udah lebih banyak pakai yang part-part imitasi ya. Part-part imitasinya. Kurang tahu deh. Emang sih ada part imitasi yang sangat menyerupai part original. Jujur gue sampai nggak bisa bedain, makanya gue kalau beli gue mau mastiin ada itu kardus sasetnya itu. Kalau bentuk FRP doang gue jujur gue kagak bisa bedain loh. Yang ori yang udah sangat mirip sih. Ada beberapa yang sulit untuk dibedakan. Nah itu jadi berarti 2019, tapi STO 100 STO yang STO Japan masih jalan, tapi udah. Nggak, yang Japan style itu loh. Itu terakhir kapan? Sama. Jadi jadi STO sama. Jadi pengertiannya gini, kalau STO 100 itu kan pertama kali dibikin di Indonesia. Jadi banyak orang yang bilang Indonesia style atau Jawa style lah. Itu kata orang luar. Justru kata pemain di sini, mereka menjulukinya seperti itu. Nah, sedangkan berjalannya waktu kan kita lebih ngikutin settingan-settingan di Jepangnya sana deh. Iya, kiblatnya udah berubah lah. Ya, kiblatnya ke asal dari permainan ini. Nah, itu yang bikin kenapa tercipta nama Japan Style, karena kita ngikutin gaya mereka ya, ngikutin settingan mereka. Itu waktu itu udah yang bodinya begini, damper? Udah, damper style, udah suspensi. Nah, itu 2013. Agak lupa ya tahunnya, tapi ya itu pertama kali Japan Style itu ya itulah. Tapi body udah begini lah, body yang betul. Hanging, model hanging ya betul. Sama suspensi udah. Suspensi ya, dan banyak yang dipakai chassisnya MS waktu itu. Sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Ya. Oke, jadi itu perjalanannya ini juga ya, maksudnya ya ini gue baru tahu nih, ternyata serumit itu perkembangannya sampai akhirnya muncul STB. Ya. STB itu muncul tahun berapa? Sebenarnya udah lama, cuman belum terlalu dibesarin ya, masih event-event kecil. Jadi STB itu kan kepanjangan dari standar Tamiya Box. Iya. Pertama kali keluar itu udah ada di tahun 2012-2013. Itu regulasinya masih apa yang ada di box. Jadi benar-benar murni di dalam box dirakit terus dimainkan. Itu belum cross-crossan. Betul. Jadi untuk pemain-pemain yang masih baru, yang belum bisa nyeting, belum bisa, maksudnya pengen simple lah, murah, apa yang ada di box, akhirnya dibikin kelas itu sama Tamiya Box. Tapi itu hanya ada di Indonesia, apa di Jepang nggak ada? Ada, mereka pun ada, tapi mereka lebih untuk ke junior ya, untuk pemain-pemain baru. Dari umur betul. Malah kalau mereka dulu awalnya lebih kompleks sih mainnya, dari kita benar-benar dari kotak dirakit
terus dilombain. Sedangkan kalau di sini Mesti kan rakit dulu. iya betul. Oh, jadi nggak boleh bawa langsung jadi gitu. Betul. Makanya lu beli rakit udah lomba gitu. Betul. Di Jepang ya? Di Jepangnya. Oh. Sedangkan kalau di itu pertama kali ya masih bebas sih, mereka boleh bawa kit sendiri dari rumah, yang penting spare partnya, barangnya itu benar-benar sama dengan apa yang ada di dalam box. Oh, tetap ya, berarti rules STB itu tetap dari Jepang juga, cuman diadaptasikan Awalnya, dibawa ke ya, Indonesia. Betul. Oke, gue pribadi gue kira tuh STB tuh akal-akalannya Indonesia aja gitu. Enggak ya? Enggak. Di sana lebih mereka buat ngejaring pemain baru dari usia muda ya, dari mungkin SD atau SMP. Mereka kan belum bisa terlalu kreatif untuk nyeting modif lah, seperti iya. apalah sama ini. Nah itu jadi dimulai pengenalannya dari standar box itu. Tapi itu sering juga, maksudnya Tamiya kan di Jepang kan katanya lombanya bisa seminggu sekali. Zaman dulu ya. Zaman dulu iya. Mungkin sama kayak di Indonesia zaman dulu, seminggu itu ada berapa tempat, tapi mereka lebih teratur dan tempatnya berjauhan tiap kota lah. Nah terus ya udah, nah terus dari STB kelas STB itu mulai berkembang, mulai ada event besarnya. Dan puncaknya di 2015 waktu itu kita ngadain mulai pertama kali ngadain grand final STB ya, kejurnasnya. Kejurnas berarti ada berapa seri untuk membutuhkan Grand Prix? Betul, jadi ada dua kelas, STO dan STB. STO itu kan untuk pemain-pemain yang udah pro, yang benar-benar udah bisa nyeting apa segala macam. Sedangkan STB kita lebih ngincar market baru untuk pemula. Gue kayaknya pernah ikut lomba STB di Mall Kelapa Gading, hadiah 50 juta. Ini lo yang ngadain waktu itu? Lo nggak sih? Ingat nggak? Di Moy kali. Di Moy, ya kan Mall ya. Kelapa Gading, bener ya? Di Moy, betul, tahun 2015. Itu guys, lomba STB hadiah 50 atau 60 juta ya? Gue lupa tuh, antara 50 atau 60 juta itu. Waktu itu total hadiah 100 juta. Total hadiah, tapi dibagi dua kelas. Oh, total hadiah 100 juta? Betul. Bukan 60 juta ya? STB sama STO dibagi dua kelas. Oh, iya. STO-nya 30 juta, STB-nya 70 juta. Dengar nggak lo? Main STB hadiah segitu. 70 juta. Gue ikutan waktu itu, cuman kagak kuat. Maksudnya gini, STB itu kan emang namanya dibuat lomba, apalagi hadiah segitu gila gedenya ya. Iya. Itu STB bisa kencang-kencang gitu. Motornya tun ya kalau saya. Waktu itu motornya masih Mabuchi, apa yang ada di bokannya aja. Enggak, motornya boleh pakai tun deh. Motornya doang boleh pakai tun, cuman belakangan untuk awalnya pertama masih Mabuchi untuk kelas awal. Yang lomba 60 juta yang itu, yang udah lomba di Moy itu. Masih Mabuchi. Masih. Lupa gue, pokoknya kencang-kencang banget itu orang apa kan namanya STB ya, dibuat kenceng gitu kan, belum ada penguat apa-apa kan. Betul. Kelontang patah udah wajahnya. Makanya pada bawa ya, mungkin STB kan murah ya, maksudnya beli maksudnya kan STB kan jadi nggak perlu FRP apa motor. Betul. Bearing nggak boleh pakai kan? Bearing nggak boleh kan? Jadi ya mungkin lu beli 150.000 sampai 200 ya udah jadi ya kan? Bisa main. Beli aja beli 1 juta dapat 5 mobil ya kan? Betul. Itu dulu waktu lomba STB yang di Moy itu apa pada majang mobil udah kayak pajangan banyak mobil. Karena emang sekali kelontang itu sih ya apa gampang rusak, betul. Nggak usah patah itu loh, apa rollernya, lubang rollernya ya. Rollernya udah lurus gitu kan, dia nabrak betul. Jadi lurus kan. Betul. Itu kan udah susah dibalikinnya. Dia mesti ganti sasis. Waktu itu sasis tong sampah banyak. Iya. Itu pengalaman yang gue mau coba-coba, kan gue tahu ada kelas STB, seru nih kayak gue ikutannya gila guys, gue langsung ikut lomba yang hadiah gede gitu 60 juta. Saya ikut kejurnas ya. Gue baru main, langsung ikut begitu ya, emang kayak orang bego sih, tapi ya namanya fun aja, beli kupon ya kan. Ya sebenarnya memang lomba-lomba Tamiya itu diadakan untuk fun sih, lebih fun, buang stres ya, lebih ke arah hobi lah. Kalau untuk yang memang senang nyeting, ya mereka larinya kelas STO sih. Ya. Jadi STO itu boleh menggunakan semua part Tamiya.
Semua part ori Tamiya. Ori Tamiya. Jadi settingan juga masih lebih bebas. Dan kalau STB itu cuman part apa yang ada di dalam box. Oke, jadi basically sampai sekarang itu masih ada kelas STB. Betul. Dan berkembang menjadi S, crossbox apa gitu lah ya. Ada berapa sih STB kelasnya? STB pertama kali STB murni. STB murni. Jadi karena part sulit, akhirnya berkembang jadi standar crossbox. Standar crossbox. Bedanya itu tetap standar crossbox itu apa yang terdapat di dalam box, tetapi biarpun beda box boleh digunakan. tukeran. Iya. Tapi harus dari chassis yang sejenis. Jadi kalau AR tukerannya sama kit AR yang lainnya. Kan tiap box itu beda-beda tuh, bannya ada yang besar, ada yang kecil, rollernya juga kan warna-warni. Nah itu boleh cross, boleh tukar. Seingat gua tuh yang crossbox itu dramanya di roller naga. Betul. Itu ceritain coba. Betul. Ceritain roller naga itu. Ceritanya zaman dulu itu roller naga itu andalan settingan. Iya lah kan itu dia udah kayak tiang gitu kan. Nah karena partnya hanya boleh menggunakan apa yang ada di box, sedangkan kit yang dapat roller naga itu cuman seri Dragon di VS. Iya cuma 4 ya, berarti ya. Sand Dragon, Fire Dragon, apalagi Dragon lah itu. Jadi agak sulit untuk mendapatkan roller itu. Nah, akhirnya ya banyak lah yang imitasinya, ada yang sengaja ngecat dari upgrade partnya. Oh yang biru merah ya? Iya. Nah, itu sih drama-dramanya. Enggak, kali itu gue sempat tahu karena sempat rame gitu loh, yang itu doang tuh. Apaan sih ini roller naga kan? Gue kan ya namanya karena rame gue jadi apaan sih ini ada rame-rame apa lagi sih? Gitu ya. Drama apa lagi? Ya pokoknya intinya komunitas apapun guys ya, komunitas apapun itu tak terlepas dari namanya drama. Pasti ada ya. Iya, itu lo mau komunitas apa deh coba lo sebutin komunitas yang ada dramanya, coba sebutin. Silakan komen tuh. Semakin ramai semakin ini dramanya makin banyak. Komunitas semakin besar tuh ada 1000% pasti ada drama. Tinggal nunggu waktu aja. Kalau sekarang gue belum ada drama, ntar tunggu waktunya. Kalau udah makin gede, makin banyak orang, banyak kepala, apalagi makin banyak kepentingan, ya udah selesai. Kalau aku pribadi sih dari lomba Tamiya kayaknya udah ini ya, kayaknya udah cukup puas sih, dalam arti ya udah dapet sih apa yang pengen selama ini dicapai gitu, dalam arti menang terus dapat berangkat ke Jepang udah, juara nasional udah lah, terus yang dapat mobil udah pernah ya, gue baru inget. Ini Om Vincent udah pernah dapat mobil. Gue lupa mobil apa waktu itu ya. Main mobilan dapat mobil beneran ya. Waktu mobil itu apa waktu pertama kali keluar Xenia ya, dapat Xenia yang jahat. Oh Xenia ya. Jahat Xenia, betul. Jadi ini saksi juga guys, lo balapan mainan, balapan mobil-mobilan skala sepertiga 2, menang dapat mobil satu persatu. Ini nih orang ini. Gue inget banget waktu itu. Betul. Gila Vincent menang, gila. Waktu itu kan gue kayak cuman tahu di Facebook deh kayaknya. Waktu di Facebook gitu kan. Dan kalau nggak salah emang mobilnya enggak lo pakai kan dia kan. Waktu itu kebetulan lombanya bukan Tamiya yang dapat mobil itu, All Day. Oh lomba All Day. All Day. Lombanya juga 7 hari. Go for Speed. Ya betul, Go for Speed. Oh itu lomba Go for Speed ya? Go for Speed. Bukannya Tamiya ya? Bukan, Go for Speed. Oh oke. Lombanya benar-benar seminggu itu 7 hari. Ya worth it tapi lah. Iya. Sebulan aja worth it. Lomba sebulan aja worth it dapet itu. Ya cuman emang begitu keluar nama yang menangnya Vincent, gue cuma bisa gila nih orang ya kan, totalitasnya luar biasa itu loh. Dan ya udah. Cuman itu mungkin belum banyak yang tahu kan. Lu lupa lagi jangan-jangan. Keseringan menang lupa. Keseringan menang lupa dia. Yang mana gitu ya. Ya udah oke. Itu kan kisah perjalanan seorang Vincent dan akhirnya Dolphin ya. Berarti yang sempat buka di MGK itu? Iya, Dolphin kan pertama kali di KTC. Tadinya ngambil sama distributor lokal. Ya. Distributor lokal. Akhirnya semakin berkembang, dan kebutuhan juga semakin besar, sedangkan di Indo barangnya itu nggak banyak waktu itu ya. Ya karena lagi-lagi yang mau makin banyak, barangnya makin dikit. Kelihatannya makin dikit gitu loh, karena permintaannya makin besar, barang yang sebenarnya banyak cuma kelihatan dikit aja. Kelihatan dikit, betul. Dan
toko-toko yang jualan juga belum banyak. Jadi kan kebutuhan pemain kayaknya susah gitu ya. Akhirnya mulai tuh nyari-nyari tahu dan akhirnya dapat waktu itu di Singapura ya Stargate. Oh ya Stargate ya. Stargate. Ya. Itu sempat sih kami ke sana Stargate. Dan akhirnya dari Stargate coba ngambil dari beberapa negara dan pas pandemi ini kemarin mungkin banyak agent yang distributor yang tutup. Akhirnya ada beberapa tawaran. Agent Indonesia maksudnya? Ya. Untuk di Indonesia. Oke, dari situ Mega Glodok MGK-nya tutup maksudnya? Jadi dulu itu karena semakin berkembang buka beberapa cabang. Oh ya oke. Basicnya tetap di KTC Hypermall, terus cabangnya ada di MGK, gitu. Terus ada di Season City. Oh ada ya, gue baru tahu. Ada juga di Kalibata tuh. Oh Kalibata gue sempat dengar. Ada 3. Oke. Berarti itu karena mau menyebar luaskan biar lebih cepat aja lah gitu. Betul. Biar nggak terjadi kelangkaan. Udah kayak BBM kelangkaan. Waktu itu banyak sih sebenarnya luar kota juga yang franchise, yang kerjasama banyak sih, tapi lebih ke arah kerjasama. Oke. Nah itu berarti itu sebelum tutupnya maksudnya sekarang kan Dolphin saat ini sebelum pandemi. Berarti saat ini Dolphin hanya ada di Mangga 2, Mall Mangga 2 Square. Hanya satu ini ya. Mall Mangga. Oke, berarti Dolphin yang asli Tamiya hanya tokonya di Mangga 2 Square. Dan ada lagi di toko lainnya di marketplace? Di marketplace Dolphin cuma ada di Tokopedia. Kita official store Tokopedia, Dolphin Tamiya Hobby. Dolphin Tamiya Hobby. Facebook masih jualan nggak? Di Facebook lebih ke arah untuk announce ya, info-info aja sih. Oh, yang Dolphin Tamiya itu. Betul. Oh, announce. Tapi untuk jualannya sendiri lebih banyak di Tokopedia sama di toko fisiknya langsung ya di Mangga 2. Toko online-nya di Tokopedia. Betul. Toko offline-nya di WTC Mangga 2. Mangga 2 Square. Mangga 2 Square. Oke, itulah kisah the story of Vincent Dolphin Tamiya. Dari awal mula sampai perjalanan panjang lebar ya kan, terus sampai akhirnya ke sini. Betul. Nah, oke. Setelah kita ngomongin sejarah the story of Vincent Dolphin Tamiya. Salah satu gua ngomongnya lebay ya, Raja Tamiya Mini 4WD gitu ya di Indonesia salah satunya nih ya kan. Nah, untuk sekarang nih, saat ini ya kita tahulah semua pandemi, siapa sih yang nggak susah gitu kan. Maksudnya ya penjualan ya bisa bertahan aja, syukur alhamdulillah gitu kan. Sekarang kan ya yang saat ini gua ngobrol sama Vincent itu kondisi negara Indonesia tuh udah masuk level 1 yang notabene udah sangat renggang lah gitu ya. Ada punya program apa gitu setelah menyambut selesainya masa pandemi ini, karena banyak orang stres lahir. Jadi kan butuh hiburan dan salah satu hiburannya adalah bermain Mini 4WD. Dan kayaknya nih lagi sempat booming lagi gitu ya kayaknya. Ya gue ngeliat karena teman komunitas ini main Mini 4WD. Teman komunitas ini main Mini 4WD. Terlepas dia main track atau street ya. Komunitas ini main Mini 4WD juga. Dan kan dari situ gue kayak lagi musim lagi nih ya atau gimana gitu. Sebenarnya waktu pandemi kemarin, awal pandemi sempat turun. Mini 4WD Tamiya itu sempat turun sama dengan usaha yang lainnya sama. Nah, itu standar lah ya. Ya, tinggal sekarang kita mau pasrah sama keadaan atau kita mau berusaha. Wah, ini nih. Coba diulang lagi. Keren. Tinggal kita mau pasrah dengan keadaan saat itu yang memang awal pandemi ya, daya beli orang menurun, orang juga kayaknya lebih fokus ke gimana kebutuhan cara hidup lah. COVID, kebutuhan hidup dan segala macam. Atau kita mau berusaha keluar dari jalur itu dan bikin gimana sih supaya kita nggak terjebak di situ gitu loh, supaya kita tetap bisa berjualan normal bahkan lebih rame gitu. Nah akhirnya setelah berpikir mulai deh. Intinya kata-kata mutiaranya adalah lo mau pasrah aja menunggu mati atau lo mau berusaha keluar
dan sukses ya gitu ya. Betul. Hidup MLM. Ya keren, thank you loh Vincent tuh. Semoga kalian yang dengar semangat juga ya, karena pandemi bukan cuman gue atau siapa yang susah, sebenarnya semua susah. Ya, yang penting kita punya niat, itu, usaha, kata-kata mutiara golden words itu keluar dari itu. Lo mau begini aja pasrah atau ya, berusaha. Empat jempol kalau bisa, tapi gue cuma punya 2 sini. Lanjut. Ya akhirnya ada beberapa ide yang tadinya mini 4 WD kita mainkan di tempat terbuka rame-rame, coba dirubah konsep image-nya ke mereka. Bisa dimainkan di rumah, bisa dimainkan dalam grup kecil. Nah akhirnya mulailah dari situ orang, ternyata untuk ngisi waktu, karena kan waktu itu pandemi itu kita banyak WFA tuh, nggak banyak kegiatan. Akhirnya orang mungkin untuk ngilangin stres, untuk ngisi waktu, untuk buang waktu lah, mereka lebih lari ke hobi. Iya. Sempat tuh selain mini 4 WD kan ada sepeda, ada ikan, cupang segala macam kan. Cupang aja. Ya karena ya mereka sebenarnya lebih karena buat ngisi waktu sih. Daripada stres di rumah. Betul. Mati gitu. Mati karena stres juga loh guys. Akhirnya ya dengan merubah pola image pikir mereka, mereka bisa terima. Akhirnya di mini 4 WD itu lebih ke arah untuk mereka senang rakit, senang koleksi, dan bisa dimainkan meski mungkin areanya nggak besar, dalam arti bisa dimainkan di rumah atau mungkin cuma dengan tetangga-tetangga. Maksudnya itu kayak dia kayak beli track home circuit gitu ya? Betul. Oke. Gue lagi mikir mainin di rumah gimana gitu kan. Betul. Okay. Kalau dulu kan mungkin pemikirannya kayaknya nggak mungkin, susah. Coba dengan adanya pandemi ini, segala yang nggak mungkin malah jadi mungkin sih. Ya karena dipaksa untuk berkreatif dan apa ya, gue mau main mesti bisa gitu kan. Dipaksa gitu. Dan bersyukurnya justru pada saat pandemi itu, selama saya buka toko, justru omset Tamiya itu paling besar-besarnya, paling tinggi. Oh gitu? Betul. Di bulan kemarin, kita Juni kan ya? Juni betul, kan pandemi betul, kan? Betul, terutama pada saat yang kita PPKM. Itu kan ya, PPKM benar-benar nggak bisa keluar rumah, bahkan toko Mangga 2 ini juga tutup tuh. Iya, mall tutup semua pokoknya close. Betul. Tapi malah permintaan Tamiya itu makin besar. Kayak ikan cupang ini ya? Iya, benar-benar. Kayak ikan cupang gitu. Jadi selain COVID-nya, Tamiya juga boleh dibilang jadi pandemi pada waktu itu gitu loh. Sampai kita benar-benar kekurangan barang banget. Dan susah masukin barang? Ya, lampu merah ya? Sebenarnya susah sih enggak. Cuman dengan kondisi sekarang kan ini pandemi ini nggak cuma di Indonesia, tapi beberapa negara juga. Nah, untuk negara tertentu pada saat pandemi di mereka sangat tinggi, mereka buka tutup port pelabuhannya. Jadi sebenarnya barang nggak susah, tapi waktunya ya, shippingnya yang tadinya mungkin misalnya dari Jepang nyampe ke Indonesia itu cuma butuh 3-4 minggu lewat laut, sekarang bisa 2 kali lipat, 6-8 minggu. Oh, intinya lebih lama aja. Betul. Jadinya. Itu juga dengan syarat nggak banyak jalur yang pelabuhannya tutup. Gitu. Kalau tutup mau nggak mau nunggu jadinya. Itu berlaku sampai sekarang, sampai detik ini kita ngomong. Kita sekarang PPKM di level 1 guys ya. Masih mungkin sekarang udah mulai sedikit lebih lancar, layak dibuka, tapi dampak dari tutup port sebelumnya itu sangat besar gitu loh. Nggak berarti kita, misalnya portnya tutup 1 minggu, barang kita ketunda 1 minggu, enggak. Dengan port, misalnya port Singapura tutup, barang kita itu bisa ketunda, misalnya mereka tutup 1 minggu, kita nggak ketunda cuma 1 minggu, bisa 3-4 minggu, dia bisa ketunda sebulan lebih lama dari sebelumnya. Karena terjadi antrian. Numpuk gitu jadinya, saat dia seminggu tutup itu numpuk. Selama seminggu itu kan nggak cuma kapal yang datang di awal, kapal-kapal yang datang di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai seminggu mereka tutup itu kan semua ngantri parkir. Pada saat keluar, ya udah terjadi antrian. Oh, jadi itu guys menjawab kenapa barang-barangnya langka dan harga di pasaran mulai gila-gilaan. Ya, kadang ya pada saat barang nggak ada, ya berlaku hukum demand sih. Kadang ada beberapa yang memang seller pengen untungnya besar atau yang agak nakal, ya jualnya lumayan tinggi harganya. Bentar, gue jadi inget nih. Kamu mau tahu saya mau tanya apa? Om Vincent, itu Tamiya Lord Spirit gimana Om Vincent? Untuk
untuk Lord Spirit sendiri atau seri laser ya, Tamiya belum menjual bebas. Mereka masih uji coba untuk dijual di market Jepang sendiri. Uji coba? Iya, jadi mereka masih pasarin untuk market Jepang. Kalau mungkin nanti bisa diterima dan memang mungkin berhasil, baru disebarin ke negara lainnya. Jadi kenapa masih sedikit barangnya dan kenapa harganya masih tinggi? Karena yang ada saat ini itu mereka beli dari online market Jepang. Iya. Benar-benar ya memang produksi buat di Jepang itu. Apa yang diuji coba sih? Orang sasisnya kan PZ ya. Maksudnya cuman part tambahan itu doang kan? Betul. Saya juga nggak ngerti sih apa yang ada di ini. Cuma kan dia memang ini baru ya, anime baru ya dari Dash and Go ini terus dia ada Mark 2, Mark 3 sekarang ke seri laser ya. Jadi ini benar-benar baru sih. Jadi bukan terobosan baru, chassis baru atau kit baru, tapi lebih ke arah memang konsep kali ya, konsep baru ya. Betul, karena kan dia ada part tambahan yang selama ini kita kayak, kok bisa begitu kayak lele. Katanya nolong banget. Betul, iya, benar-benar. Tunggu, jangan gara-gara gini ntar Lord Spirit di pasaran makin naik lo ya, awas lo. Tapi tenang aja kok, berita bagusnya udah ada kabar nanti akan dijual bebas. Oh gitu. Nah, jadi seri laser itu nantinya akan dibagikan ke negara lain. Cuman kapannya kita masih nunggu kepastian resminya dari Tamiya. Oke. Ya soalnya kan saat ini beredar kalau ini kitnya katanya hanya dijual di jadi JDM. Iya. Sebenarnya ada benernya juga sih karena memang saat ini benar gitu ya. Iya, saat ini benar karena memang saat ini benar guys. Oke. Dan mungkin agak mahal juga karena shippingnya ya, karena kan berarti yang masukin perorangan. Mereka juga beli mahal dari ongkirnya. Betul, mereka juga beli dari toko online, di mana kan toko online Jepang itu juga pasti udah ngambil keuntungan. Ya jadinya harganya lumayan. Tambah tinggi. Lagi ongkirnya kan pasti mahal dong. Betul. Kalau nggak salah sekilo itu ongkir IMS itu 500 ribuan ya. 300 sampai 500 ribuan tuh sekilonya. Iya kurang lebih. Tapi kalau buat teman-teman sebenarnya yang pengen tahu sih sebenarnya kalau berapa sih harga red normal yang di Jepang terus juga di Indonesia. Kebetulan untuk di Indonesia udah sejak lama harga Dolphin itu kan jadi harga patokan. Harga patokan. The best. Jadi orang ya kalau jual di bawah Dolphin ya berarti dia benar-benar murah. Kalau di atas Dolphin mahal gitu. Tapi patokan untuk red normalnya harga yang dikeluarkan sama Dolphin. Kita itu sekarang pakai itu kurang lebih yang mirip dengan harga retail di Jepang normal ya. Harga retail itu berarti harga jual di Jepang. Itu bisa dilihat dari kemasannya. Di kemasan Tamiya itu pasti dia ada harga yennya. Nah kalau di Jepang itu dari harga yen dia ditambah pajak 10%. Oh berarti harga di kemasan itu belum termasuk pajak ya di Jepang ya? Belum. PPN tulisnya 10% lah rasanya gitu. Jadi kalau misalkan di kemasannya 1.000, harga normalnya 1.000 ditambah pajak 10%, jadi 1.100 dijual di sana. Itu pas dia bayar ke kasir gitu kalau di Jepang. Betul. Tapi ya mungkin di Jepang sendiri kan banyak penjual, ada beberapa mungkin yang ngasih diskon jadi harga lebih murah, tapi juga ada beberapa yang lebih tinggi. Tapi rate normalnya sesuai apa yang ada di kemasan. Hitungan rate normalnya harga yang tertera di dusnya di kemasan ditambah pajak 10%. Itulah yang end buyer beli. Betul. Ya. Nah kurang lebih kan dengan rate saat ini plus minus lah ya di 130 di Jepang berarti kurang lebih tambah 10% sekitar yen kali 143 ya. Nah saya sendiri netapin untuk di Indonesia sekitar kali 150. Jadi nggak beda terlalu jauh sih. Intinya tetap masih lebih mahalan Dolphin yang jual daripada Jepang. Sedikit. Iya sedikit mahal. Jadi untuk yang 1.000 cuma beda mungkin sekitar berapa ratus perak lah. Tapi itu wajar karena kalau di negara Jepangnya jual 1.000 yen, ya let's say 1.000 yen ya kita ngomong ya. Di Indonesia nggak mungkin jual 900 yen, pasti lebih mahal. Betul, karena kita kan ada shippingnya, pajak masuknya dan segala macam yang berbeda. Nggak ada tuh yang jual lebih murah di negara asalnya. Maksudnya ya barang Amerika gitu kan kayak Hot Wheels gitu kan.
Di sana kan harganya cuma $1 pas kan? Betul. $1 pas berarti kan Hot Wheels itu di Amerika kan cuma 15.000 let's say. Betul. Tapi di Indonesia kenapa bisa 30.000 ya kan? Iya kan? Maksudnya nggak mungkin di Indonesia bisa jual 12.000 Hot Wheels ya kan? Nah di Amerika aja $1 harganya. Betul. Dan harus dibedakan juga yang ngambil itu jalur resmi atau perorangan. Kalau jalur resmi kita dari misalnya dari Tamiya langsung atau dari agen-agennya. Itu udah pasti dapat harganya harga khusus. Jadi makanya di sini bisa jual lebih murah. Sedangkan kalau perorangan kan mereka ngambil lagi di toko-toko online. Itu di mana ya harganya juga udah di markup sih. Jadi ya kenapa harga mereka tinggi. Jadi kalau Lord Spirit pengen tahu sebenarnya berapa harga pasarannya, wajarnya. Tapi ini kalau memang sudah dijual bebas ya. Ini kita ngomongin di Jepang. Ya. Di Jepang. Dia kan yennya 1.200, tinggal dikali aja 150, jadi sekitar 180.000. Itu harga yang di boxnya? Harga yang di boxnya 1.200. Jadi untuk pasaran di Indonesia, kalau memang sudah dijual bebas sama Tamiya, itu kurang lebih sekitar 180.000. Udah termasuk pajak itu? Udah semua itu udah harga ecer. Udah harga ecer. Harga yang dibeli itu di Indonesia berarti? Betul. 180.000. Jadi kamu mau sabar apa nggak sabar? Inti gitu aja. Tapi kalau sabarnya nggak tahu berapa lama ya? Iya, karena sabarnya nggak tahu berapa lama. Karena kita juga nunggu keputusan dari Tamiyanya sih. Iya. Nah, kalau sekarang saya pribadi mau coba jual ngambil dari online market Jepang, pasti harganya juga jauh di atas itu. Iya. Ya jadi dikembalikan lagi ke kalian-kalian yang udah nafsu habis ya. Kalau nafsu udah nggak terbendung, yang mendingan beli aja daripada stres gila. Apalagi kalau sampai ngamuk-ngamuk karena nyesel nggak beli daripada nyesel beli ya. Gue jadi lupa nih. Ya kan daripada begitu stres kan dia kan. Betul. Giliran gue mau beli akhirnya barangnya pada nggak ada walaupun mahal gitu kan. Terus bisa jadi kan yang namanya tiba-tiba Jepang kan berubah pikiran kan, nggak jadi deh, kagak masuk ke Indonesia, kelar loh. Tapi untuk nggak masuk ke Indonesia sih nggak perlu khawatir sih, karena dari semua negara Indonesia itu paling beruntung. Kenapa? Karena tiap negara itu mereka ada rilisan-rilisan tertentu yang nggak bisa masuk ke negara mereka, karena mereka benar-benar menghargai keputusan Tamiya. Jadi kalau memang market itu tidak untuk Jepang, mereka tidak jual di Jepang. Tidak untuk negara ini, tidak jual di sini gitu loh. Jadi memang distributor resminya nggak menjual gitu. Tapi untuk di Indonesia hampir semua masuk dan ada. Kit apapun ada. Karena gitu. Dari Jepangnya emang eksklusif atau maksudnya gimana? Enggak itu sih, karena kebetulan di Indonesia ada beberapa importir dan mereka ngambilnya dari agen-agen negara yang berbeda gitu. Jadi pada saat negara A misalnya punya produk ini, negara lain nggak punya, produk itu udah pasti masuk ke Indonesia. Nah terus di negara B punya produk lain yang di A nggak punya, tapi di Indonesia ada juga yang ngambil dari agen produk B ini, jadi di Indonesia ada. Gitu. Oke. Ya pokoknya ada Indonesia mah mainannya oke lah gitu, dapat semua. Betul. Dan untuk harga boleh dibilang nggak cuma di Asia sih, di seluruh dunia itu Indonesia termasuk harganya paling bagus. Harganya paling bagus. Harga paling bagus tuh maksudnya harga ya mendekati harga Jepangnya lah gitu. Iya, ya kurang lebih kalau dikalkulasi dengan kurs di semua negara, Indonesia termasuk paling murah. Wow. Beruntung juga ya. Baru kali ini gue bilang beruntung. Tinggal di Indonesia. Iya. Oke, itu jadi sedikit bocoran dari Dolphin Tamiya gitu kan, soal apa yang terjadi sekarang ini ya kan, situasi per Mini 4 WD-an. Ada lagi mungkin yang mau tambahin, mungkin ada program mau misalnya selain apa, ada STB, crossbox, terus STO. Oh, damper itu gimana cerita tuh, damper kelas tuh ya tuh. Itu gimana cerita lahir damper kelas? Sebenarnya kelas itu selalu ada, tapi kan namanya permainan ya. Nggak akan bisa bertahan bertahun-tahun. Pasti orang ada masa jenuhnya, titik capeknya. Nah, jadi itu tugas dari kita sebagai pemasok dari Tamiya itu, gimana menciptakan kelas yang bikin yang disukain pemain, tapi nggak membosankan gitu loh. Jadi tiap berapa tahun pasti ada pembaharuan. Nah, kebetulan saat ini yang lagi booming itu side damper.
side damper itu sebenarnya udah cukup lama. Dan mengadopsi dari kelas Tune series di luar. Tune dari kelas series. series. Dari kelas Tune diadopsi di Indonesia. Pertama kali dimainkan kurang menarik. Di side damper itu kapan sih pertama kali mulai munculnya gitu? Persisnya sih saya juga nggak terlalu tahu sih, tapi udah dimainkan lumayan lama lah. 2019? Sudah 2019 sudah. Udah. Jadi lumayan kan. Cuman nggak ada yang tertarik karena waktu itu kan kita kelasnya itu nanggung. Untuk yang kenceng kita ada STO. Untuk yang benar-benar basic kita ada STB, yang STB Pro, di mana yang sebelumnya STB Pro itu kan booming banget. STB Pro yang pertama kalinya kelas basic tapi menggunakan dinamo seri bebas. Boleh menggunakan semua dinamo Tamiya dan yang rata-rata dipakai seri Tune waktu itu. Oh, itu STB Pro tuh maksudnya kelas Pro. Gue kira sasis Pro gitu. Bukan, kelas STB tapi settingannya lebih ke arah Pro gitu lah. Profesional. Jadi gitu. ban boleh dibobot, spare partnya juga boleh pakai upgrade part, tapi tetap nggak boleh pakai FRP, roller bearing segala macam. Jadi tetap settingan di box, cuman partnya boleh menggunakan upgrade part yang serupa dengan yang ada di box. Misalnya pakai roller naga merah sama biru gitu. Betul. Pakai high speed gear. Pakai bearing boleh? Untuk di roller boleh, tapi nggak boleh di floating. Jadi cuman dipakai aja seperti normalnya, seperti yang tertera di petunjuknya. Oh, fix dong berarti? Iya. Di baut gitu kan? Kalau floating kan nggak di baut. Kalau floating itu kan gearnya disatuin sama bearingnya disatuin sama gear. Jadi gearnya itu dirombak, dibubut agar bearing itu menyatu di gear. Jadi gearnya permanen, bearingnya permanen di gear. Sedangkan kalau dari petunjuk resmi Tamiya itu kan cuma dimasukkan ke dalam gear. Dimasukin gitu aja. Bearingnya. Apa goyang gitu. Betul. Oh, itu maksudnya floating sama fix itu. Betul. Itu berarti damper. Pokoknya sekarang nih lagi damper juga ya, kelas yang lagi diminati. Betul. Nah, pertama kali sebenarnya yang pertama kali yang bikin event di Tekno Jakarta Barat, daerah Tekno. Anak-anak Tekno, mereka berapa orang coba bermain di kelas ini. Waktu itu masih kelas ini belum diterima dimanapun, jadi mereka pun nggak dianggap sih sebenarnya. Nah, akhirnya owner dari Tekno datang ke Dolphin. Mereka coba ngadain, mereka pengen kerjasama, mereka pengen jadi seller, terus minta kerjasama juga untuk bantuin ngembangin seri side damper. Nah, di situ awal mulanya. Awal mulanya side damper mulai booming. Nah, sejak dipegang Dolphin, udah mulai beberapa kota ngikutin, akhirnya rame dan seperti sekarang ini. Gitu. Akhirnya diresmikanlah kelas side damper. Iya. Ja, Reza, lu nonton nggak, Ja? Reza Arab. Ini dia mau ngajakin gue main side damper. Ya udah baik. Tapi tunggu dulu, gue konsultasi dulu biaya berapa ya. Lu jangan ngajakin doang, ngeracunin orang lu. Yaudah. Sebenarnya kalau side damper benar-benar harga normal, itu variasi sih, kita dari di bawah 1 juta sampai 1,5 juta itu bisa. Sama kit apa enggak? Semua. Udah siap main. Bearing udah siap main. Pasang baterai doang. Betul. Cuman kan karena yang tadi tuh, karena jalur shipping, jalur bayaran sekarang lagi susah, banyak port yang ini, beberapa part jadi langka dan orang jualnya mahal. Jadi ya harganya mungkin jadi agak tinggi sih. Tapi ya nggak seperti STO lah, masih lebih murah. Ya mungkin nanti kalau semua udah normal lagi, kita coba tekan cost-nya gimana supaya permainan ini bisa maksimal di bawah 1 juta. 1.200.000 lah paling di bawah itu. Kalau STO 100 itu dengar-dengar bisa sampai 3-4 juta bener? Satu mobil? STO 100 bisa, karena partnya benar-benar menggunakan part HG, high grade, satu part HG tebal-tebal, aja. Iya. Betul, satu part HG aja itu harganya udah di atas 100.000. Sedangkan satu mobil butuhkan belasan
Hg. Belum kalau dihitung sama rollernya, bearingnya mungkin bisa lebih dari 20 parts. Pantesan nggak sempat kaget juga sih STO cepet gitu kan. Ya siapinnya budget 3 jutaan. Hah? Kalau bisa bikin sih sebenarnya 2 jutaan cukup lah. Kalau benar-benar ori Tamiya ya. Ori. Di 2 jutaan itu lebih dari cukup. Cuman pakai MS tuh. Suspensi. Ya, kalau memang bisa bikin ya. Tapi kalau nggak bisa ya kadang kan jasa ya. Jasa bikinnya ya sebenarnya mahal murah relatif lah karena di jasa itu kan ada risiko. Part Hg kan mahal. Kalau memang mereka salah potong, mereka harus nanggung biayanya. Makanya itu kenapa jasanya jadi mahal. Dan juga nggak semua orang kan bisa bikin ya. Jadi mungkin. Oh tapi kalau misal kita bisa bikin diri, biaya bahannya itu 2 jutaan lebih gitu. Iya, udah cukup. Biaya bahannya doang. Betul. Maksudnya kita tinggal selebihnya itu kita ngerakit sendiri, mau motong sendiri apa gitu. Apalagi kalau sebelumnya udah pernah punya mobil, mau bikin satu lagi, sebagian ngambil dari part lama, itu nggak nyampe 2 juta kayaknya. Cuman tetap aja sih kan dapat TT01, TT02. Iya kan? Satu gitar sih ya. Tetap aja guys, dapatnya TT02 itu. Kita baru ya kan. Itu Dolphin nggak ada. Betul. Murahnya murah gimana nih? Murah-murah aja. Ya tapi oke lah. Berarti sebenarnya side damper ini menjawab solusi juga lah ya buat mau main di atas STB, tapi biayanya masih lebih rendah dari STO 100 ya. Orang yang jenuh main STO udah ini mau turun ke STB kan terlalu jauh tuh dari benar-benar kenceng jadi main yang agak pelan mungkin agak gengsi juga ya. Nah dengan adanya side damper kan menjembatani jadi dia turunnya cuma sedikit. Sedangkan dari STB yang mungkin pengen naik kelas yang juga mungkin udah jenuh sama kelas STB. Kalau untuk STO kan dia mesti belajarnya banyak tuh, ketinggalannya banyak. Nah biar nggak ketinggalan banyak, kita ada kelas baru ini side damper. Jadi dia naiknya nggak perlu ke STO dulu, bisa ke side damper dulu. Itu side damper pakai motor tune? Motor tune, ya motor tune. Karena kan kita adopsinya dari tune class aslinya. Oh berarti side damper itu maksimum seri tune, torque tune, atomic tune, rev tune. Betul. Oh oke. Berarti ultra dash apa nggak boleh kan? Power dash. Masih ada nggak sih power dash, train dash? Masih ya. Masih. Oke. Oh Pro pun ada. Pro berarti untuk chassis MA dan MS. Nah itu menggunakannya sama, cuma bedanya kan yang mereka pakai yang double shaft. Oh iya kan ada ya tune double shaft. Gue ingetnya itu doang yang kuning light dash sama hyper dash. Oh iya berarti Pro juga bisa yang Pro apa ya MA sama MS ya. Betul. Cuman ini kan karena memang agak telat shippingnya, jadi mesin tune agak susah. Beberapa penyelenggara coba kreatif untuk pakai seri dash ya sebenarnya nggak masalah sih, nggak masalah. Cuman yang pasti kalau ditanya basicnya dari regulasi side damper itu mesin apa gitu, itu tune series. Kita dari seri tune. Oke, ya itu berarti regulasi asli dari Jepangnya adalah itu emang kelas tune series. Betul. Side damper itu kelas tune series ya. Sebenarnya Jepang tune series sendiri udah ketinggalan sih. Di Jepang sendiri mereka udah mulai memperkenalkan kelas baru di atas tune itu. Namanya B-Max. Bedanya B-Max. B strip max. Betul. Beda basic dasarnya cuman mungkin kalau tune series kalau side damper itu kita menggunakan FRP, mereka boleh pakai HG. Kalau B-Max ya. Basic dasarnya itu aja. Sama mesin mungkin kita masih di tune, kalau B-Max lebih bebas, bisa ke seri dash. Oh, mirip-mirip STO cepet ya, jadinya. Karena balik lagi dari penguatnya sih. Kalau FRP kenapa kita pakai seri tune biar lebih awet. Sedangkan kalau HG kan kuat, jadi pakai mesin yang di atasnya. Nah, kenapa sih di Indonesia malah yang dikembanginnya saat ini side damper nggak ngikutin yang B-Max dengan yang lagi? Karena dengan situasi pandemi sekarang juga kita ngelihat dari daya beli di Indonesia. Jadi kita coba bikin kelas yang nggak terlalu mahal. Karena kan gimana pandemi penghasilan orang berkurang lah gitu. Ya, walaupun ada yang naik gitu, tapi tetap kebanyakan pendapatan lagi berkurang. Karena bedanya jauh banget antara FRP dengan HG itu harganya bedanya sangat jauh. Bisa beda di depannya kepalanya. Jadi contoh FRP itu mungkin variasi antara 30 sampai 50 ribu harga normalnya.
Harga tinggal tambahin aja angka 1 di depannya. 150.000. 130, iya sampai 150.000. Betul. Nah itu. Tapi anti patah. Ya betul, lebih kuat lah kita. Digini patah nggak sih dia kalau double? Lebih susah. Kalau dibilang nggak bisa patah sih bisa, bisa. Cuman jauh lebih kuat. Kalau FRP kan masih bisa tuh ketek gitu patah kan? Iya. Kalau HG lebih sulit. Belum pernah beli yang HG sih gue nggak tahu. Cuman emang gue tebel banget segini nih. Iya, sebenarnya lebih irit HG sih kalau untuk jangka panjang ya. Iya. Karena dia sekali beli bisa pakai lama. Tapi kan berarti cost untuk awal mainnya sangat besar. Gede, iya. Iya. Itu TT01, TT02. Paling murah. Iya. Kalau lu bikin sendiri, kalau rakit sendiri. Kalau BMX full ori bisa kebeli TT01, TT02. Iya. Makanya, jadi ya tunggu dulu murahnya dulu. Murah sih relatif guys, tapi Relatif, betul. tapi kalau ada 2 juta ya, oke gitu. Oke, berarti oh iya, kenapa sih side damper? Berarti bodinya nggak boleh begini ya? Kenapa kita pakai side damper? Sebenarnya ya kita pertama ngikutin memang tune class. Cuman kenapa dinamain side damper? Karena kita ngelihat kalau di Indonesia settingan itu kebanyakan mereka pakai pemberat di samping. Pemberat di samping. Pemberat utamanya di samping. Itu kayak STO hanging. Iya, yang bodi begini kan? Betul. Itu kan hitungannya pemberat samping dia, bukan pemberat depan atau belakang. Jadi settingannya lebih untuk bikin stabil itu pemberat ditaruh di posisi samping. Oh enggak, gua kira side damper itu harus bodinya nempel dari ujung sasis ke belakang. Oh enggak. Enggak ya? Oh berarti side tapi damper untuk diregulasinya harus menempel. Cuman penamaan dari side damper itu asal mulanya bukan karena bukan karena bodinya nempel. Bukan. Oke. Tapi side damper sama bodi nempel di sasis itu masalah yang beda ya. Gua kira karena bodinya harus nempel ke sasis depan atau belakang dikunci, makanya dampernya kan cuma bisa di samping kan. Tapi kan bisa di depan belakang ditaruh. Depan belakang begini. Iya, pemberatnya. Oh, itu nggak boleh? Boleh. Boleh. Cuman yang paling utamanya di samping. Yang paling utama samping. Depan atau belakang cuma tambahan aja. Tergantung samping itu yang kiri kanan. Betul. Wajib ada itunya. Sebenarnya nggak wajib, cuman kenapa dinamakan side damper? Karena basicnya 90% lah pasti menggunakan pemberat samping, sedangkan kalau depan belakang kan relatif nggak harus dipakai. Mereka nggak harus pakai, tergantung dari jatuhnya mobil. Gitu. Kalau di samping hampir semua pakai. Makanya itu kita coba karena penampakan dari model mobil seperti itu, ngikut aja semua. Kita namakan side damper. Oke, nah ini jadi lebih jelas lagi nih kelas side damper, karena kemarin gue sempat cari info yang dimaksud dengan kelas side damper itu apakah wajib pakai side damper di kanan kirinya. Betul. yang begitu kan? Betul. Setahu gue sih yang lubangnya 2 atau yang begini ya? Itu nggak sih? Bukan ya? Beda ya? Kan bisa. Kan ada yang bautnya 2 tuh, dampernya lurus kayak balok gitu, dia begini-begini. Sebenarnya yang kirain mesti pakai itu, enggak ya? Enggak sih, nggak harus. Ya itu balik lagi tergantung settingan sih. Sebenarnya untuk damper balok itu dia tujuannya lebih nggak terlalu main, jadi lebih ke mati. Sedangkan kalau damper yang kayak galon, yang lain itu biar bisa main naik turun. Sebenarnya. Berarti, bentar, side damper nih, banyak juga yang nanya sama gue kagak ngerti, makanya ini tanya langsung sama orangnya. Berarti sasis MS, MA boleh? Semua chassis boleh? Semua sasis boleh. Ini kita ngomongin side damper kelas ya. Terus damper juga tidak wajib harus di kanan kiri? Tidak wajib. Tidak wajib. Mau nggak pakai damper sama sekalipun, kalau memang bisa nyetingnya boleh. Oke, nah itu lebih jelas lagi lah ya. Yeah. Itu berlaku untuk keseluruhan apa cuma di Dolphin doang nih? Mestinya sih keseluruhan. Keseluruhan ya. Karena kelas damper ini pertama kali benar-benar di-boomingin, pertama kali diremukin, regulasinya seperti itu. Body wajib nempel ujung depan sama belakang sasis. Harus masuk ke chassis, betul. Ya, berarti bodinya nggak boleh gerak-gerak gini. Iya, betul. Oke, tuh. Motor harusnya tune series, tapi karena sekarang lagi susah, boleh bebas dulu. Iya. Sampai ada barang tune-nya. Ya, moga-moga dalam minggu ini atau minggu depan sih udah kembali normal sih untuk seri tune. Oke, jadi regulasi sebenarnya itu kayaknya udah jelas lah ya untuk masalah side damper.
Oke, mungkin ada yang Om Vincent mau jelasin soal rencana Dolphin ke depannya. Mungkin ada kelas baru lagi, atau mungkin toko baru lagi, atau mungkin ada Dolphin RC. Dolphin RC. Dolphin Gundam. Ya, mungkin ada yang bisa dijelaskan ke depannya. Kalau dari Dolphin Tamiya sih ya, kita coba tetap ke jalur hobi sih ya, tetap ke jalur hobi. Ya mungkin saat ini kita lagi ngembangin di Mini 4WD, tapi kedepannya nggak tertutup, kita coba ngembangin di dunia mungkin RC, atau juga produk-produk Tamiya lainnya seperti model kit dan lain-lain. Oh, tapi masih tetap di brand Tamiya ya? Masih coba di brand Tamiya. Brand Bandai Gundam? Bandai dan Gundam sebenarnya udah ada. Kita sendiri udah punya sebenarnya toko Gundam. Udah ada di AV Hobby Zone, di Mangga 2 Square juga. Cuman untuk Gundam kita masih belum terlalu besar. Oke, tapi udah ada cabang bisnisnya udah ada. Sudah ada. Oke, berarti tapi namanya bukan Dolphin ya? Kita pakai nama AV Hobby Zone. AV Hobby Zone. Itu ada di Mall Mangga 2 Square juga, lantai 3 sebelah bioskop. Oh, di atas sini? Iya, betul. Beda 2 lantai. Oh, gue belum sana, ntar gue sana. Di Tokopedia ada? Facebook ada? Tokopedia ada, namanya sama AV Hobby Zone. AV Hobby Zone. Iya. Tuh, baru tahu kan, punya Dolphin juga. Ya kan? Mungkin kalau Mini 4WD atau di produk Tamiya, kita sudah jalan, kita yang jadi pemasok untuk toko-toko lagi di Indonesia. Ya, hampir semua toko lah boleh dibilang ngambil barang dari Dolphin. Sedangkan kalau untuk produk Bandai kita masih ngerintis, masih baru. Oke, tapi ya planning ke depannya udah ada lah, udah. Moga-moga. Kalau bisa baik cabangnya kenapa enggak ya kan? Karena kan demi kalian juga. Iya. Banyak orang stres. Perlu dihibur. Butuh hiburan, termasuk gue ya. Jadi ya oke, rencana sementara begitu dulu ke depannya ya. Ya nanti guys, kita akan coba ajak Om Vincent lagi ngobrol ke depannya. Ya mudah-mudahan Om Vincent bisa nyediain waktu lagi nih. Orangnya super sibuk banget. Makanya gue bilang kenapa beruntung bisa menghadirkan seorang legend ini ya kan. Ya karena udah nego berapa lama ya? Iya. Ada nggak Om Vin waktunya? Sebulanan kali ya. Iya. Begitu ada langsung siap berangkat ya kan, sudah. Iya, sorry banget buat itu. Ya nggak apa-apa justru. Ya, terima kasih udah diluangkan waktu itu juga di depan tuh guys, udah berisik tuh. Udah Om Dolphin mana? Gue bilang tunggu dulu Om, tahan dulu ya kan. Ya udah oke, Om Vincent, kita sudahin dulu podcast kita hari ini. Terima kasih banget atas semua informasinya, semua penjelasannya dan cerita tentang the story of Vincent. Terima kasih buat kesempatannya. Iya. Bu, ya moga-moga channelnya makin berkembang ya. Amin. Dan juga buat semua followernya sukses terus ya, semangat. Amin ya. Jangan lupa tetap main Mini 4WD dan tetap main Tamiya lainnya. Oke, thank you Vincent. Oke, sampai ketemu lagi. See you again. See you guys.